Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Wira Senja Maulana dari kelompok 3. Pada video demonstrasi kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana simulasi serangan brute force pada SSH server menggunakan tool Hydra. Kemudian, melakukan mitigasi menggunakan file to ban dan password polisi. Oke, yang pertama itu kita masuk ke topologi jaringan dari simulasi serangan brute force pada SSH. Yang pertama itu ada 3 virtual mesin. Ada Kali Linux sebagai penyerang, terus ada Windows 10 sebagai klien, dan Ubuntu server sebagai yang menyediakan layanan SSH. Lalu ketiga virtual mesin ini itu berada di satu laptop yang sama melalui virtual mesin, lalu terhubung pada hotspot pribadi, baru bisa melakukan serangan brute force. Oke, jadi pertama itu kita buka dulu Kali Linux-nya. Lalu setelah kita sudah masuk ke tampilan Kali Linux, kita bisa langsung buka terminal di sebelah Firefox. Nah, lalu yang pertama-tama kita mengecek dulu IP Kali Linux-nya berapa. Ketikkan IP addr, lalu enter. Bisa teman-teman lihat di sini IP Kali Linux-nya itu di 172.218.122 di port 24. Saya lihat teman-teman di sini. Lalu selanjutnya kita buka Ubuntu servernya. Lalu login ke Ubuntu server. Nah, untuk di Ubuntu, teman-teman setelah login bisa langsung melihat IP Ubuntunya. Itu di sini di bawah user login. Itu IP addressnya dari Ubuntu itu di 172.20.218.245. Lalu seharusnya kita itu ada satu lagi virtual mesin, yaitu Windows sebagai klien, tetapi dikarenakan Windowsnya itu error dan tidak bisa dipakai karena penyimpanannya penuh, itu mohon maaf sekali tidak bisa dibuka. Jadi kita sepenuhnya menggunakan Ubuntu dan Kali Linux. Nah, selanjutnya itu kita pergi ke Kali Linux. Kita cek koneksi dari Kali Linux ke Ubuntu server. Ketikkan ping, masukkan IP Ubuntunya, C4, enter. Biarkan. Nah, lalu bisa teman-teman lihat
Di sini tandanya sudah berhasil koneksi antara Kali Linux dengan Ubuntu server. Oke, selanjutnya setelah cek koneksi antara Kali Linux dan Ubuntu server, yang selanjutnya adalah konfigurasi Ubuntu server. Nah, kita sudah di Ubuntu server, lalu yang pertama kita update sistem terlebih dahulu. Ketikkan sudo update. Enter, masukkan password, biarkan sistem update. Oke, setelah kita update, selanjutnya adalah menginstal OpenSSH server. Nah, dikarenakan kita sudah menginstal OpenSSH server, tapi jika teman-teman mau melakukannya, ketik ini, klik enter. Nah, dikarenakan sebelumnya kita udah pernah install, jadi tampilannya akan langsung seperti ini. Kecuali teman-teman baru pertama kali install, maka akan sedikit lama. Lalu selanjutnya adalah mengaktifkan SSH. Tekan sudo pastikan untuk statusnya itu aktif ya teman-teman, dan presetnya sudah enable yang hijau-hijau di depan ini. Selanjutnya adalah mengaktifkan password authentication. Lalu Ctrl W, cari password. Enter. Nah, pastikan password authentication itu yes ya teman-teman. Jika pertama kali teman-teman mengaktifkan itu no, tetapi harus yes. Setelah password authentication-nya yes, ketik O untuk menyimpan, enter, Ctrl X untuk keluar. Kita cek. Nah, tandanya kalau seperti ini sudah berhasil konfigurasi antara Kali Linux dengan Ubuntu server. Oke, selanjutnya adalah melakukan scanning host dan service. Pertama itu buka terminal baru di Kali Linux, lalu ketikkan jika seperti ini tandanya scanning host yang aktif itu berhasil. Bisa terlihat di sini teman-teman, host yang sedang aktif itu ada 4 dengan IP address 201, 202, 245 dan 122. Selanjutnya adalah melakukan scanning port dan service detail. Ketikkan nmap, nah ini untuk yang scanning port itu yang di bawah ini. Itu nah ini untuk yang scanning port, bisa teman-teman lihat bahwa ada satu port yang sedang aktif. Selanjutnya adalah melakukan simulasi serangan brute force sebelum mitigasi. Setelah itu lanjut ketikan
Nah, bisa teman-teman lihat di sini serangan brute force berhasil. Bisa terlihat IP-nya, username-nya, dan juga passwordnya. Setelah itu, buka Wireshark. Pilih ETH0. Terus filter, lalu ketikkan lalu setelah itu jalankan Hydra kembali. Lalu teman-teman bisa melihat banyak lalu lintas antara IP 122 dengan 245. Lalu ke statistik, lalu ke capture file, lalu teman-teman bisa melihat berapa banyak jumlah paket, waktu, dan size. Semuanya ada di sini. Lalu hentikan capture. Lalu silang dan save file tersebut. Oke, langkah selanjutnya adalah melakukan monitoring dan logging. Pertama-tama di Ubuntu, teman-teman ketikkan setelah teman-teman memerintahkan di Ubuntu server untuk memonitoring password yang gagal, lalu di Linux kita kembali menjalankan Hydra ke terminal baru di Kali Linux. Jalankan kembali Hydra, tetapi memakai user yang passwordnya kuat. Nah, ketika kita melakukan Hydra di Kali Linux, maka akan termonitoring di Ubuntu server dengan peringatan violate password. Ini tandanya serangan brute force sedang terjadi. Oke, selanjutnya adalah melakukan mitigasi keamanan yang pertama, yaitu menggunakan file to ban. Setelah itu lanjut ketikan dikarenakan sebelumnya pas latihan kita pernah menginstal, jadi otomatis akan seperti ini langsung. Setelah itu lanjut ketikan lalu selanjutnya melakukan setting di bagian SSHD dengan settingan enable true, portnya SSH, max rate-nya itu 3, fun time-nya 300 dan band time-nya 600. Setelah selesai langsung Ctrl O, enter untuk menyimpan, Ctrl X untuk keluar. Setelah itu lanjut ketikan
Nah, di bagian ini kita bisa melihat berapa banyak total file, ada berapa banyak IP yang ke-ban dan IP apa aja yang sedang nge-ban. Berhubung di sini kita belum ke-ban, berarti di sininya masih 0. Oke, setelah itu kita lanjut ke mitigasi keamanan yang kedua, yaitu password polisi. Setelah itu lanjut ketikan Nah, pada settingan password polisi itu untuk mainland di 12, di credit itu 1, dan U credit itu 1, dan I credit itu 1, dan O credit itu 1. Setelah selesai, langsung Ctrl O, Enter untuk menyimpan, Ctrl X untuk keluar. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian ulang setelah mitigasi. Nah, yang akan terjadi setelah file do ban aktif adalah yang pertama, Hydra hanya bisa mencoba 3 kali sesuai max3 tadi 3. Kemudian ketika sudah 3 kali mencoba, maka IP VM tersebut akan terblokir otomatis. Setelah itu cek status SSHD. Nah, bisa dilihat sebelumnya kan total filenya itu 10, sekarang bertambah 5. Terus currently ban-nya itu bertambah 1, lalu total ban-nya yang tadi 1 itu bertambah menjadi 2. Lalu IP yang ke-ban itu 172.20.218.122. Ini adalah IP Kali Linux yang kita coba tadi. Setelah itu kita unban IP Kali Linux tadi untuk percobaan selanjutnya. Nah, dari simulasi ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, password lemah sangat rentan terhadap serangan brute force. Yang kedua, file to ban efektif untuk memblokir serangan secara otomatis. Yang ketiga adalah kombinasi password kuat dan file to ban sangat direkomendasikan untuk meningkatkan keamanan pada SSH server. Demikian video simulasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.